Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Dodi, Pak Dozu dari SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Hari ini saya akan membahas tentang kelanjutan dari KD ketiga. Kemarin terpotong dengan durasi yang panjang gitu ya. Jadi kita nyambung untuk kelanjutan mencari kalaulah dalam satu rangkaian itu ada dua loop yang diketahui di situ yang berhubungan dengan hukum dua Kirchhoff. Tapi sebelum masuk ke situ saya jelaskan sedikit, mungkin ada sebagian anak-anak saya yang lupa gitu ya persamaan matematikanya apa gitu. Nah, untuk hukum dua Kirchhoff ini adalah bahwa semua jumlah beda potensial yang masuk ke dalam suatu rangkaian listrik satu loop itu nilainya harus sama dengan 0. Berarti sigma V sama dengan 0. Itu yang pertama. Berarti semua perubahan potensial di dalamnya sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah dia menyatakan bahwa sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Ini poin pentingnya. Kalau ada kata sigma berarti jumlahnya lebih dari 1. E itu GGL sumber arusnya, I itu kuat arus listrik, sedangkan R adalah hambatan. Hambatan ini ada dua, hambatan dalam sama hambatan luar. Hambatan dalam itu simbolnya adalah R kecil, sedangkan hambatan luar adalah R besar. Kemudian kita juga tidak boleh melupakan dari hukum dua Kirchhoff. Karena untuk menjadi dua harus mulai dari satu. Itu ada jumlah sigma I masuk sama dengan jumlah sigma I keluar. Nanti dia nyambung ke persamaan matematika ini. Oke, kita coba contohnya. Gambarnya seperti ini. Kita buat gambarnya dulu. Ada dua. Kemudian di sini ada hambatannya, kemudian di sini juga ada hambatannya, kemudian di sini ada beda potensialnya, sini ada arus, kemudian di sini juga ada hambatan, kemudian ada hambatan, kemudian ada hambatan. Oh, sini kita buat ada beda potensial. Nah, ini positif kalau yang panjang, yang pendek negatif, ini positif, ini negatif GGL-nya. Ini kita buat adalah R1, ini R2, atau ini R2, ini R3, ini R4, ini R5. Ini GGL induksinya 1, ini adalah E2. Seperti itu. Sebelum kita masuk contoh soalnya, saya jelaskan dulu ada dua perjanjian tanda untuk menyelesaikan soal yang berhubungan dengan hukum dua Kirchhoff. Yang pertama adalah kuat arus listrik bernilai positif jika dia searah jarum jam. Tapi ketika dia berubah arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilai kuat arus listriknya negatif. Ini kesepakatan saja. Kalau mau kamu buat searah jarum jam negatif juga boleh. Kemudian berlawanan jadi positif boleh. Itu kesepakatan antara si guru dengan si siswanya seperti itu. Itu tidak jadi menjadi suatu prioritas bahwa searah itu harus positif seperti itu. Tapi di sini kita harus tegas, kita tetapkan bahwa searah adalah positif. Kemudian yang kedua adalah untuk menentukan GGL sumber arusnya di situ. Dia ketemu kutub yang mana dulu? Nih contohnya di sini. Ketika dia mengalir arus di dalam satu rangkaian loop ini, dia mengalir ke titik ini, yang ketemu dulu yang panjang atau yang pendek. Kalau ketemu yang panjang dulu berarti kutub positif, berarti nilai E-nya positif. Tapi ketika ketemu kutub yang kecil, pendek, berarti nilainya adalah negatif. Seperti itu. Nah, sekarang ini ada satu rangkaian, tapi ini ada loop 1 sama loop 2. Kita selesaikan dulu. Ini loop pertama. Dan ini loop kedua. Loop 1, loop 2. Kemudian kita menetapkan dia searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kita buat searah jarum jam aja dulu. Ini yang pertama, ini yang kedua. Baru kita tetapkan nilainya berapa di situ. Nilainya adalah kita buat R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 2 ohm, kemudian R4 sama dengan 8 ohm, R5 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 2 ohm. GGL induksinya kita buat berapa ya? 8 volt. Oke. Kemudian E2-nya kita buat 4 volt. Dah, selesai. Dari soal ini, yang ditanyakan adalah berapa kuat arus yang mengalir pada R2. Berarti yang ditanya adalah I2-nya. Kita buat. Berarti kini kita harus tahu dulu yang hukum Kirchhoff tadi ada I masuk sama I keluar. Kita buat di sini deh. A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F.
Selesai. Pertanyaannya, berapakah kuat arus dari titik B ke E atau E ke B gitu ya. Berarti di sini kita harus buat dulu kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini. Ada I1-nya, ada I2, ada I3-nya. Kita tetapkan saja. I1, saya hapus yang loop ini biar lebih gampang, biar lebih jelas. Ini arah panahnya, kita buat I1-nya. Kemudian ke sini kita buat I2-nya. Nah, ke sini adalah I2, ini I3, sorry. Ini adalah I3-nya. Fokus yang di titik ini ya. Nah, kita selesaikan loop pertama. Loop pertama kita buat di sini. Loop 1. Loop 1 itu adalah A, B, E, F. A, B, E, F. Fokusnya ke situ saja. Kemudian kamu harus ingat hukum Kirchhoff 2-nya. Sigma I tambah sigma I kali R sama dengan 0. Masukkan, baru kita cari berapa nilai dari GGL sumber arusnya. Nah, yang saya bilang tadi adalah ketemunya positif atau negatif nih. Nah, pas dilihat di sini ternyata ketemunya adalah negatif. Berarti E1 adalah negatif. Min E1 tambah kuat arus listrik yang mengalir di sini ada hambatan R1. R1-nya kita lihat dia searah jarum jam, maka I1 kali R1. Kemudian di dalam 42 ini ternyata ada hambatan lainnya. Hambatan lainnya ada R2 sama adalah R4. Berarti R-nya kita tambahkan semua. R1, di situ ada I2 ya, maaf. I2-nya di situ dia berlawanan arah jarum jam. Berarti kita buat min I2 dikali dengan R2. R2. Kemudian karena jarak F ke E ini mendekati dari hambatan dari I2, maka kita buat I2-nya tadi. I2 kali R2, kemudian kali tambah R4 dalam kurung sama dengan 0. Baru kita masukkan nilainya berapa di situ di dalam soal. Min E1 berarti min 8 tambah I1 kita buat di sini. R1-nya 4 kali I1 dikurang I2-nya, R2-nya nilainya 2, R4-nya 8, berarti 10 I2 sama dengan 0. Berarti 8 ini kita pindah ruas, 4 kali I1 kurang 10 I2 sama dengan 8. Ini bisa dikecilkan lagi, dibagi dengan berapa maunya. Bagi 2 bisa, bagi 4 nggak bisa, berarti bagi 2. Bagi 2 berarti 2 I1 kurang 5 I2 sama dengan 4. Ini adalah persamaan 1. Selesai kita menyelesaikan untuk loop 1. Sekarang kita lanjut ke loop yang kedua. Loop yang kedua, posisinya adalah dari B, C, D, E. Kita buat B, C, D, E. B, C, D, E ini kita buat masih sama sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Berarti GGL sumber arusnya ketemu negatif atau positif nih. Kita ke sini ternyata ketemunya positif. Berarti kita buat adalah E2 positif tambah I-nya. Arus yang mengalir di situ ada I3. I3-nya positif, berarti I3 kali R. R berapa di situ? R3. Kemudian ketemu di sini lurus berarti positif tambah I2 kali R2 tambah R5 dalam kurung sama dengan 0. Berarti kita masukkan nilainya. E2-nya berapa nilainya? 4 volt tambah R3 nilainya berapa di situ? Nilainya 2 ohm. Berarti 2 I3 kemudian tambah I2. I2-nya berapa? Tambah I2-nya R2-nya R2 2, R5 4, berarti 6. 6 I2 sama dengan 0. Selesai. Kita pindahkan ruas 4-nya ya, di situ. Berarti 2 I3 tambah 6 kali I2 sama dengan min 4. Ini bisa dikecilkan lagi, kita bagi menjadi 2. 2 bagi 2 1, berarti I3 tambah 6 bagi 2 3 I2 sama dengan 4 bagi 2 berarti min 2. Persamaan 2. Selesai.
Dari dua persamaan ini kita lihat ternyata di situ ada I3, ini ada I2. Jadi dari hukum Kirchhoff yang pertama, kita lihat di sini. Ada fokusnya ke sini saja. Lihat di situ panahnya satu ke sini, satu lagi ke sini, kemudian satu lagi ke sini. Ini adalah I1, sedangkan ini adalah I2, sedangkan ini adalah I3. Berarti yang masuk di situ adalah I1 sama I2. I1 tambah I2 sama dengan I3. Nah, biar bisa sama-sama habis di antara di sini, di situ I3 sama dengan I1 tambah I2. Persamaan ini kita ubah menjadi, lihat di sini ya, I1 tambah I2 tambah 3I2 sama dengan min 2. Ini dia persamaannya. Baru bisa habis kita bagi ya. Oke, loop 1 saya hapus. Saya ambil yang di sininya saja. Karena I1 sama I1. Saya hapus ya. Oke, ini saya naikkan ke atas. 2I1 dikurang 5I2 sama dengan 4. Ini persamaan satu tadi. Persamaan yang kedua ada I1. I1 ini I2 bisa ditambahkan. Jadinya hasilnya adalah 4I2 sama dengan min 2. Nah ini kita habiskan. Karena ini 2, ini 1. Udah kita sama-sama 2, 1 saja. Ini 1, 2. 2 kali I1, 2I1 kurang 5 kali I2 sama dengan 4. 2I1, I1 kurang 2 kali 4, 8I2 sama dengan min 4. Dikurangkan. Habis. Min 5 dikurang min 8. Berarti jadi tambah. 5 tambah 8 jadi berapa? Min 5 tambah 8. Jadi hasilnya adalah 3I2. Sama dengan 4 kurang. Jadi 8. Berarti I2 sama dengan 8/3 ampere. Seperti itu. Penyelesaian untuk dua loop. Karena yang ditanya berapa kuat arus yang mengalir pada titik E ke B atau B ke E, jawabannya adalah 8/3. Untuk mencari kuat arus I1 sama I3 bisa dicari. Masukkan ke persamaan yang pertama, kemudian masukkan ke hukum Kirchhoff yang pertama. Oke, hari ini cukup. Silahkan dikerjakan latihan yang sudah ada di modul halaman 15. Demikianlah untuk KD ketiga tentang hukum 2 Kirchhoff. Untuk 2 loop saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.